Di Indonesia ini saja masih banyak orang yang menyembah kubur. Ada atau tidak? Ada. Datang ke kuburannya wali-wali Songo, kuburan keramat, kuburan segala macam, mereka datang minta. Berbis-bis yang datang ke sana. Ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Nggak boleh. Ziarah kubur boleh, tapi datang ke ziarah ke kubur itu untuk minta sesuatu, minta hajat, minta dimudahkan rezeki, minta dimudahkan jodoh, minta dimudahkan urusan. Ini semuanya syirik. Tidak boleh. Ini merupakan syirkun akbar. Nggak boleh. Allah suruh minta hanya kepada Allah. Maka Nabi berwasiat kepada Ibnu Abbas, kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta hanya kepada Allah. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Nggak boleh minta ke kubur-kubur, nggak boleh. Dan nggak ada manfaatnya sama sekali. Ini masih jutaan orang datang ke kubur-kubur. Dan para dai-nya diam, bahkan mengajak lagi. Mesti terus diingatkan, nggak boleh, hukumnya haram, hukumnya syirkun akbar. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Mereka juga ibadah kepada Allah, tapi mereka beribadah juga kepada selain Allah. Hatta Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah bahwa semua selain Allah tidak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya. Allah berfirman di dalam surah Yunus. Yang bawa mushaf Al-Quran, lihat surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 106. Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu berdoa, jangan meminta, jangan beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu dan tidak bisa menolak bahaya dari kamu. Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini apa? Syirik. Maka Nabi SAW dilarang, jangan berdoa, jangan meminta, jangan beribadah kepada selain Allah. Disuruh kita beribadah, berdoa, meminta hanya kepada Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, hendaklah kalian semua berdoa hanya kepadaku saja. Allah berdoa, kata Allah berfirman, hendaknya kalian semuanya berdoa hanya kepadaku saja. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Jadi berdoa hanya kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Meminta nggak boleh kepada yang lain, hanya kepada Allah saja. Ziarah kubur itu ya, ziarah kubur itu bermacam-macam. Ada beberapa tujuan ziarah kubur. Yang pertama, ziarah kubur itu tujuannya i'tibar, mengambil pelajaran dari kematian agar kita ingat mati. Maka ini dianjurkan, baik yang diziarahi itu kuburannya orang Islam maupun kuburannya orang kafir. Yang penting dapat mengantarkan kita ingat mati, itu dianjurkan. Ini maksudnya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, kita gak bicara Wahabi. Nah kalau menurut Wahabi itu boleh kalau dekat-dekat rumah. Kalau naik motor, naik mobil katanya gak boleh, nah jauh. Ini Wahabi. Yang kedua, ziarah kubur itu tujuannya untuk mendoakan orang mati. Ini boleh juga asalkan yang diziarahi itu kuburannya muslim. Kalau kuburan orang kafir gak boleh, karena gak boleh mendoakan orang kafir. Ini menurut kita Ahlus Sunnah dianjurkan atau boleh. Kalau menurut Wahabi boleh kalau dekat-dekat rumah, kalau jauh gak boleh untuk mendoakan orang mati. Yang ketiga, ziarah kubur li'ada'il huquq, memenuhi kewajiban, memenuhi hak. Misalnya orang yang diziarahi itu orang tua kita, guru kita, di mana seandainya mereka masih hidup berhak kita ziarahi, setelah meninggal juga berhak kita kunjungi. Ini menurut kita dianjurkan.
Kalau menurut Wahabi macam-macam. Ya pokoknya kalau dekat rumah gak apa-apa, kalau jauh gak boleh. Kecuali kalau pas kita pergi kemana lewat di kuburan baru boleh. Ini Wahabi. Yang keempat, ziarah kubur dengan tujuan tabarruk, ngalap berkah. Artinya mencari keberkahan dari Allah dengan berdoa di samping makam para nabi atau para wali. Ini dianjurkan. Artinya dibenarkan, dibolehkan. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Seandainya mereka, orang-orang ini, seandainya mereka ketika mereka menganiaya diri mereka sendiri, zalim, lalu datang kepada kamu Muhammad, lalu mereka memohon ampunan kepada Allah dan Rasul, mendoakan ampunan bagi mereka, maka niscaya mereka menjumpai Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nah, ini anjuran orang itu datang kepada Rasulullah SAW ketika masih hidup. Kalau sudah wafat, datang ke makamnya. Orang bertaubat datang ke makam Rasulullah SAW, berdoa di situ. Rasulullah ikut mendoakan, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ini namanya tabarruk, ya, tabarruk, datang. Dan ini bertaubat saja ke situ, apalagi hajat-hajat yang lain. Berarti juga begitu. Karenanya para sahabat ada persoalan, sebagian sahabat datang ke makam Rasulullah SAW. Itu sebenarnya berdoanya kepada Allah, cuma berdoa di samping orang yang para nabi maupun para aulia, berdoa seperti itu. Ya, kadang bawa air, lalu airnya dibaca-bacakan biar dapat keberkahan dari Allah karena dekat dengan orang soleh. Maksudnya seperti itu. Itu bukan perbuatan syirik. Mengapa? Karena kita ini meyakini yang mendatangkan manfaat, yang menyembuhkan, yang menolak mara bahaya, yang menjauhkan kita dari malapetaka, semuanya adalah Allah. Yang kita lakukan ini hanya sekedar wasilah. Jadi bukan termasuk perbuatan syirik. Saya kira begitu.